Assalamualaikum semua. Kita perlu sadari bahwa dunia pendidikan kita sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Media sosial akhir-akhir ini dipenuhi tentang berita rendahnya kemampuan literasi generasi muda. Anggota Komisi 10 DPR RI Fahmi Alaidrus menyoroti indeks literasi Indonesia yang dalam 20 tahun terakhir selalu berada di peringkat bawah. Padahal, literasi adalah instrumen mendasar dalam mendukung pembangunan. Fahmi prihatin atas laporan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan indeks keadaban digital terburuk di dunia. Anak-anak SMP, bahkan SMA itu masih banyak yang saat ditanya pengetahuan umum level SD, mereka masih banyak ternyata yang belum bisa. Puluhan murid SMP Negeri 1 Pangandaran, Jawa Barat dilaporkan belum lancar membaca. Kepanjangan SMP. Sekolah makan pempek. Sebut negara-negara yang ada di Eropa, mulai dari kamu. 1. Garut. Lah, Kok rasanya semakin prihatin ya? Apalagi sejak mendapat kesempatan mengikuti program profesi guru maupun praktik pengalaman lapangan, dan ketika saya semakin melihat realita yang terjadi di lapangan, saya semakin menyadari bahwa ini sebenarnya nggak bisa dibiarkan. Kita perlu aksi nyata untuk meningkatkan literasi anak-anak di Indonesia, dan kita harus merefleksikan kembali bagaimana literasi itu dibiasakan, dan itu semua harus dimulai dari diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Nah, bagaimana refleksi itu terjadi? Simak selengkapnya dalam video ini. Refleksi adalah kata yang sering kita dengar dalam dunia pendidikan. Tapi, pernahkah kita benar-benar menggali maknanya lebih dalam? Setelah menjalani program profesi guru dan menyaksikan langsung bagaimana proses pembelajaran di lapangan, saya mulai menyadari bahwa refleksivitas sebenarnya bukan hanya sekedar alat untuk mengevaluasi diri, tapi juga sebenarnya sebuah proses penting yang membantu kita untuk lebih melihat dunia dengan lebih kritis. Dan sebagai calon guru, saya mulai menyadari bahwa refleksi itu adalah cara kita untuk mempertanyakan segala sesuatu yang selama ini kita anggap benar, dan kita harus analisis itu semua untuk memahami dari berbagai sudut pandang, terutama dalam konteks pendidikan dan literasi. Salah satu bagian penting dari refleksi ini adalah bagaimana kita melihat peran literasi dalam dunia pendidikan. Dan sebagai calon guru, saya melihat bahwa rendahnya literasi di Indonesia ini sebenarnya bukan hanya tentang kemampuan membaca atau menulis, tapi juga sebenarnya bagaimana siswa kita bisa menggunakan literasi untuk berpikir kritis, kemudian untuk menganalisis dan memahami dunia mereka. Tanpa refleksi yang terus-menerus, kita mungkin tidak akan pernah menyadari betapa mendalamnya hubungan antara literasi dan kemampuan siswa untuk berkembang dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Setelah membuat naratif literasi dan saya membagikan pengalaman tersebut dengan rekan sejawat, saya mulai memahami dengan lebih mendalam bahwa sebenarnya literasi bukan hanya sekedar kemampuan teknis, tidak hanya sekedar membaca dan menulis, tapi sebenarnya literasi lebih dari itu. Karena literasi adalah alat kita untuk mengakses, memahami, dan menggunakan informasi dalam dunia yang semakin kompleks. Dan saya mulai bertanya kepada diri saya sendiri, apa yang terjadi jika saya tidak bisa membaca dan menulis dengan jelas? Dan saya menyadari bahwa dalam kehidupan saya sendiri, literasi telah memberikan akses ke dalam dunia pengetahuan, kemudian dunia komunikasi, dan dunia yang lebih luas dengan berbagai peluang yang ada di dalamnya. Saya percaya bahwa literasi adalah pintu gerbang untuk segala hal. Tanpa literasi mungkin kita akan terjebak dalam kebodohan dalam dunia yang penuh dengan informasi ini, di mana kita tidak tahu bagaimana cara memilahnya. Dan saya melihat literasi sebagai hal yang membentuk cara saya dalam berpikir dan berinteraksi dengan dunia nyata. Misalnya, tanpa kemampuan untuk membaca dengan baik,
Saya tidak akan bisa menilai suatu buku atau suatu artikel dengan objektif, dan saya tidak akan bisa melihat suatu masalah dari berbagai macam sudut pandang atau perspektif. Dan tentu saya akan kesulitan untuk berkembang dan membuat saya menjadi lebih profesional dalam berkarir dan berkehidupan. Dalam kehidupan profesional saya, literasi sangat berperan dalam kemampuan saya untuk berkomunikasi dan menyampaikan ide dengan jelas. Dan saya mulai berpikir bahwa literasi juga bukan hanya soal mengakses informasi, tapi juga sebenarnya tentang mampu berkomunikasi dengan baik, baik itu melalui tulisan ataupun secara lisan. Dan saya melihat literasi sebagai alat untuk memiliki kemampuan berpikir kritis. Tanpa kemampuan literasi yang baik, kita tidak akan pernah bisa menganalisis suatu situasi atau memecahkan suatu masalah. Dan bahkan mungkin kita akan kesulitan dalam mengambil suatu keputusan dengan tepat. Sebagai calon guru, saya semakin menyadari bahwa literasi adalah fondasi dari semua pembelajaran. Tanpa literasi yang baik, siswa tidak akan mampu mengikuti pembelajaran akademik mereka. Dan lebih buruk lagi, mereka akan kesulitan untuk memahami dunia mereka secara lebih mendalam. Literasi memberi mereka kemampuan untuk berpikir kritis, menilai informasi, dan berpartisipasi dalam percakapan yang bermakna, baik itu di dalam kelas maupun di dalam masyarakat. Setelah mengalami dan menyaksikan langsung pentingnya literasi dalam kehidupan saya sadar bahwa saya tidak hanya ingin mengajarkan literasi di kelas, tapi juga ingin menumbuhkan budaya literasi yang berkelanjutan di kalangan siswa saya. Nah, budaya literasi ini bukan hanya soal mengajari siswa cara membaca atau menulis, tapi juga sebenarnya tentang bagaimana kita ajarkan ke mereka menggunakan literasi untuk berpikir secara kritis, menganalisis informasi, dan berkomunikasi dengan dunia mereka. Literasi harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari siswa. Dalam pengalaman saya melihat bahwa literasi bukan hanya tentang keterampilan teknis, tapi juga tentang kemampuan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam percakapan yang membangun. Nah, salah satu hal yang ingin saya lakukan sebagai calon guru adalah mendorong siswa saya untuk membaca lebih banyak. Tapi sebenarnya bukan hanya membaca buku teks. Saya ingin mereka terlibat dalam berbagai jenis teks, termasuk berita, artikel, cerita pendek, bahkan berbagai konten digital yang tersebar di internet. Termasuk juga tentang isu sosial maupun politik, untuk membangun kesadaran dan pemahaman mereka tentang dunia sekitar mereka. Saya percaya bahwa budaya literasi dapat dimulai dengan cara kita mengajar. Misalnya, saya ingin melibatkan siswa dalam diskusi terbuka, di mana mereka bisa mengemukakan pendapat mereka tentang apa yang mereka baca dan merefleksikan pemahaman mereka. Dan saya ingin mereka merasa bahwa literasi bukan hanya sebuah keterampilan yang diajarkan di sekolah, tapi itu adalah alat untuk membuat mereka memahami dunia mereka dan untuk membuat mereka bisa lebih berpikir kritis dan untuk berbicara tentang hal-hal yang penting bagi mereka. Sebagai calon guru, saya menyadari bahwa peran saya tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai agen perubahan dalam menciptakan budaya literasi yang kuat di sekolah dan masyarakat. Dan saya ingin menjadi bagian dari gerakan yang menumbuhkan kecintaan terhadap literasi, yang tidak hanya berfokus pada kemampuan membaca atau menulis, tapi juga tentang pemahaman yang lebih dalam tentang informasi dan bagaimana peserta didik kita bisa menggunakannya dengan bijak. Salah satu hal pertama yang ingin saya lakukan adalah menciptakan lingkungan yang mendukung literasi.
Di lingkungan saya ingin siswa merasa bahwa literasi itu seru, terus penting, dan bermanfaat. Dan saya akan mengajak mereka untuk membaca berbagai jenis teks dan mendiskusikannya dengan cara yang terbuka dan kritis. Termasuk juga mengajak mereka untuk mempelajari berbagai hal yang menarik di internet. Tenggara, Selatan, Barat Daya, Barat Laut. Itu cuma 8. Dan dihafal posisinya. Ya. Penting banget untuk dihafal. Saya ingin mereka merasa bahwa literasi bukan hanya sebuah tugas akademik, tapi juga sebuah keterampilan yang akan membuka banyak kesempatan dalam hidup mereka. Tentu saja, untuk menciptakan budaya literasi yang berkelanjutan, saya juga ingin melibatkan orang tua mereka dan masyarakat yang lebih luas. Karena literasi bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi juga tanggung jawab bersama. Dan saya ingin mengajak orang tua untuk lebih aktif dalam mendukung anak-anak mereka membaca di rumah, mendiskusikan buku yang mereka baca, dan mendorong mereka untuk menulis, baik itu dalam bentuk jurnal pribadi ataupun tulisan yang lebih kreatif. Dan saya percaya bahwa jika kita semua bekerja sama untuk membangun budaya literasi yang lebih kuat, kita tidak hanya membantu siswa untuk berkembang, tapi juga untuk membantu menciptakan generasi yang lebih cerdas, kritis, dan mampu beradaptasi. Harapannya, semoga literasi Indonesia akan semakin lebih baik lagi ke depannya, dan semoga bentuk aksi nyata yang saya lakukan ini bisa menjadi langkah kecil untuk membawa perubahan ke depannya. Demikian video yang saya buat, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.